Ya, saya Delna Arifin dari kelas karyawan K02. Di sini saya akan membuat vlog untuk memenuhi tugas UTS komunikasi data dan jaringan. Di sini saya langsung saja bacakan soal nomor 1. Saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dalam kaitannya dengan komunikasi data. Oke, jadi apabila kita bandingkan dengan era 90-an, maka sudah pasti perkembangan jaringan komputer ini sudah sangat lebih maju. Hal ini kita lihat banyaknya indikator seperti yang pertama, penggunaan jaringan secara umum pada instansi atau perusahaan. Biasanya instansi dan perusahaan ini menggunakan jaringan LAN dan jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Ya. Lalu indikator yang kedua, banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Oke, yang ketiga, berkembangnya software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Yang ketiga, biaya internet ini sudah cukup relatif murah. Lalu yang kelima, perkembangan dari GUI yang sudah sangat memudahkan user untuk terhubung ke dalam jaringan komputer. Oke, yang keenam, biaya produksi komputer yang sudah tidak semahal pada masa awal-awal diciptakan. Lalu indikator yang terakhir ini, tentu saja jaringan komputer saat ini dapat memberikan banyak sekali manfaat, terutama dalam hal komunikasi. Dengan adanya jaringan komputer, berkomunikasi akan jauh lebih mudah, yang akan terkoneksi satu sama lain dengan berbagai user di belahan dunia dengan sangat mudah. Oke, next di nomor 2, jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multi point. Gambarkan serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dulu. Di sini dari perbedaan point to point dengan point to multi point. Kalau point to point ini salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat komputer, atau maksud saya salah satu komputer atau perangkat yang disambungkan ke satu perangkat atau komputer saja, baik menggunakan perangkat wireless maupun menggunakan kabelan saja. Oke, kelebihan point to point ini, jaringannya lebih stabil. Bandwidth yang dialirkan melalui media wireless akan sepenuhnya diterima oleh satu stasiun. Maintenance-nya lebih mudah jika terjadi interferensi karena proses stunning channel tidak akan mengganggu link yang lain. Lalu cocok digunakan kebutuhan jarak jauh juga. Nah, di sini kekurangan point to point ini, biaya transaksi relatif lebih mahal. Semakin banyak radio access point yang dipasang, maka akan semakin tinggi potensi terjadinya interferensi atau tabrakan frekuensi. Terus kekurangan terakhir ini, point to point ini hanya bisa diterapkan di radio wireless. Next, kalau tadi point to point, sekarang point to multi point. Nah, kalau point to multi point ini perangkat yang dapat disambungkan ke banyak perangkat lain. Biasanya digunakan pada area hotspot ataupun pada warnet. Sekarang kita bahas
kelebihan dari point to multipoint ini, dia tuh yang pertama hemat biaya. Lalu yang kedua itu point to multipoint ini bisa diimplementasikan pada jaringan WiFi untuk mengakomodir kebutuhan internet secara langsung ke device dan user. Lalu kekurangannya kurang cocok dipakai untuk kebutuhan jarak jauh. Susah maintain jika terjadi interference. Lalu dropouts yang dihasilkan ini kurang maksimal karena satu access point harus menangani banyak radio station sekaligus. Lalu kekurangan yang terakhir ini, di sini bandwidth yang dialirkan akan terbagi-bagi tergantung banyaknya jumlah radio station yang terkoneksi. Oke, kita next. Yang nomor 3. Di sini saya bacakan, komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat satu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection (OSI). Lalu beri penjelasan lengkap terkait model OSI. Di sini intinya itu kita akan memberikan penjelasan lengkap terkait model OSI. Model OSI, saya jelaskan di sini model OSI, layar OSI. Yang pertama, layar dari OSI. Model OSI ini menggunakan layar OSI, yaitu model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional atau ISO di wilayah Eropa pada tahun 1977. OSI nama kependekan dari nama aslinya, yaitu Open System Interconnection. Model OSI biasa disebut dengan model 7 lapis OSI. Model referensi OSI ini pertama kali ditunjukkan untuk sebagai basis mengembangkan protokol-protokol jaringan, yang pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor. Faktor yang pertama ini, dibandingkan dengan model referensi DARPA atau model internet yang dikembangkan oleh IETF, model OSI sangat berdekatan. Model dari DARPA adalah model basis TSP atau IP yang populer digunakan. Lalu model OSI digadang-gadang sangat kompleks. Beberapa fungsi dirasa kurang bagus, sementara fungsinya diulang-ulang pada beberapa lapisan. Yang terakhir ini, faktor kegagalan yang terakhir ini, pertumbuhan internet dan TCP atau IP menjadikan model referensi OSI kurang dipakai dan kurang diminati oleh pemakai. Lalu 7 lapis nih. Di sini saya akan menjelaskan 7 lapisan layar OSI ini. Yang pertama ada cycle layer, data link layer, network layer, transportation layer, ada session layer, presentation layer, yang terakhir application layer. Oke, kita next lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini kita akan menjelaskan perbedaan bandwidth dengan spektrum. Oke. Yang pertama, dari bandwidth. Bandwidth bisa disebut juga data transfer atau set traffic, yaitu data yang keluar masuk atau upload dan download. Divisi dari bandwidth ini adalah banyaknya ukuran suatu data atau informasi yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain dalam sebuah network tertentu. Nah,
Bila spektrum ini adalah kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur dalam urutan. Oke, soalan terakhir, berikan penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. Oke, di sini saya akan menjelaskan arti dari WAN dan serta kekurangan atau kelebihan dari WAN. WAN atau Wide Area Network ini adalah jaringan yang jangkauannya mencakup daerah yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua sekaligus. WAN memungkinkan terjadinya komunikasi di antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menyediakan akses ke komputer-komputer atau server atau file server pada lokasi lain. Beberapa teknologi WAN antara lain adalah model ISDN, DSL, frame relay, T1, E1, T3, E3 dan SONET. Itu penjelasannya. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan WAN. Di sini kelebihan WAN ini berbagai informasi atau file melalui area yang lebih bisa mencakup lebih besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara tepat. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Lalu kekurangan WAN, biaya operasionalnya sangat mahal karena maintenance itu cukup luas. Lalu dalam setting WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu alat-alat itu juga memerlukan yang sangat mahal. Alat-alat juga sangat mahal. Lalu dia memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang masuk dan dapat menggunakan jaringan ini. Mengganggu. Lalu yang terakhir kekurangannya rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar. Oke, cukup sekian video vlog dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.